Pada kesempatan ini insyaallah kita akan berbicara tentang tsunami keringat di padang mahsyar ya. Subhanallah, ternyata tsunami juga bisa isinya keringat. Ya, di mana? Tapi bukan di Bandung, bukan di dunia, bukan di muka bumi, tetapi di padang mahsyar di akhirat. Betulkah kita nanti akan tsunami keringat di sana? Itu kata Rasulullah SAW. Ya, kejadian kumpulnya manusia di padang mahsyar itu terjadi di hari yang ketiga dari 7 rangkaian hari menuju perjumpaan dengan Allah atau perjalanan kita menuju kampung akhirat. Ya, masih ingat 7 hari tadi hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bukan itu ya. Yang pertama adalah Yaumus Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. As-Sa'ah itu hancurnya alam semesta. Baik, alhamdulillah. Connect. Aduh, nuhun Kang Faris. Kalau sama teknisinya memang sentuhannya beda ya. Baik, yang pertama tadi Yaumus Sa'ah, hancurnya alam semesta. Hanya Allah yang tahu waktu kehancuran alam semesta ini dalam arti kiamat. Rasulullah hanya mengetahui harinya saja. As-sa'atu sataqumu yaumal jum'ati duha, fi waqti duha. Kiamat akan terjadi di hari Jumat pada waktu duha, pagi-pagi. Sekarang kita sudah sore, udah lewat kan tadi waktu duhanya. Oh, berarti bukan Jumat sekarang. Ya, apalagi Jumat sekarang banyak yang belum nikah katanya. Kemudian yang kedua, Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan di padang mahsyar, di mana setiap manusia dibangkitkan menurut kondisi kematiannya, ya, menurut kondisi akhir dari kehidupannya. Nah, yang ketiga adalah hari mahsyar itu sendiri, Yaumul Mahsyar, yaitu hari digiringnya umat manusia di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Terbayang tidak Bapak sekalian, di padang mahsyar nanti kita akan digiring selama 50.000 tahun tanpa ditanya sama Allah. Allah tidak akan bertanya kepada kita, dan tidak ada yang berkata-kata. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara. Tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali yang Allah izinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Dan perkataannya pun adalah perkataan yang sesuai dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Shawaba. Ya, kemudian yang keempat adalah Yaumul Hisab. Hari di mana kita akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita akan disidang di padang mahsyar juga sama. Ya. Semua amal perbuatan kita akan disidang di sana, di Yaumul Hisab. Dan di Yaumul Hisab inilah nanti kebaikan dan keburukan kita akan dipisah. Nah, kemudian setelah sidang satu persatu, kemudian juga dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, baru di hari yang kelima, Yaumul Mizan, ditimbang di hari yang kelima, Yaumul Mizan, dengan penimbangan yang sangat luar biasa adilnya. Ada satu amalan yang tidak bisa ditimbang, mizan tidak kuasa menimbangnya, karena amalan ini tidak terbatas pahalanya, tidak terbatas sifat dan keutamaannya. Amalan apa itu? Amalan bersedekah? Bukan, Bu. Bukan juga. Baik, ikuti saya ya. Berapa kali? 4 kali apa 5 kali? Atau 2 kali? 2 kalinya 2 kali. Ya, 2 kalinya 2 kali. Ya, sama-sama. Ikutin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah wa bihamdi subhanallahil azim. Lagi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu dia. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, subhanallah maha suci Allah wa bihamdi dengan segala pujiannya. Subhanallah maha suci Allah Al-Azim yang maha agung. Itu berbicara sifat Allah. Sifat Allah terbatas tidak? Tidak terbatas. Apakah kesucian Allah terbatas? Tidak. Karena tidak terbatas itulah mizan tidak kuasa menimbangnya. Berapa kali tadi kita mengucapkan? 4 kali. Ada 1 menit? Tidak apa, tetap tidak ada 1 menit kan? Tapi mizan berat menimbangnya. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wathaqilatani fil mizan.
Ada dua kalimat yang mudah diucapkan, dicintai Allah yang Maha Rahman, berat timbangannya di mizan. Kalimat itu, siapapun yang mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas dan faham, Allah akan menanamkan baginya satu pohon kurma di surganya nanti, yang mana satu batangnya itu terbuat dari yakut, perhiasan yang termahal di akhirat nanti. Wa ihnuhu minadz zahab, dan rantingnya dari emas. Wa tamruhu, dan kurmanya ahalla minal asali, lebih manis daripada madu. Wa abyadha minal labani, dan lebih putih dari susu. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Itu pohon kurmanya. Berapa kali tadi kita mengucapkan? 4 kali, 2 kali 2. Ya, berarti 4 pohon kurma sudah menunggu kita. Biar nambah lagi, yuk ucapkan lagi 4 kali 4. Sama-sama, 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, sudah. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, itu nanti di Yaumul Mizan. Setelah Yaumul Mizan, kita akan memasuki hari yang ke-6. Ke-6 itu duanya 3 kali. Ya. Hari yang ke-6, Yaumul Jaza, hari pembalasan, di mana di hari inilah Allah akan membalas kebaikan dengan pahala surga, keburukan dengan siksa neraka. Dan di hari inilah semua manusia akan menyeberang satu jembatan yang menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga. Jembatan ini melintas di bawahnya ada 7 komplek neraka. Ada 7 komplek neraka. Hafal nama-nama neraka? Enggak apa-apa. Enggak hafal neraka, enggak masalah. Tapi kalau enggak hafal surga, keterlaluan. Baik, ada surga, ada neraka Wel, neraka Sakor, neraka Hawiyah, Hutomah, Sa'ir, Jahim, Jahannam. Ada 7 komplek neraka. Nah, itu di bawah jembatan Sirat. Nah, setelah itu ketika manusia nanti semuanya sudah menyeberang di titian Sirat, masuklah ke hari yang ke-7, yaitu Yaumul Akhir atau Yaumul Khulud. Kita tidak membahas 7 hari itu. Yang kita bahas adalah hari yang keberapa? Hari yang ke-3, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar dimulai dari ditiupnya trompet sangkakala. Trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas memegang sangkakala dan meniupnya sebanyak 3 tiupan. Nafhatul sa'ak, nafhatul faza, wa nafhatul ba'as. Kalau tidak salah artinya nafhatul sa'ak itu adalah tiupan untuk menakutkan. Ya, nanti akan ada tiupan yang menakutkan, sehingga tiupan ini membuat ada suara yang terdengar sangat lantang, luar biasa, jelas, dan itu menakutkan. Seluruh dunia akan mendengar suara itu. Nah, itu tiupan yang pertama, tiupan yang menakutkan. Tiupan yang kedua adalah nafhatul faza, tiupan yang menghancurkan. Saya lupa lagi nih, antara terbalik ya, apakah terbalik atau tidak, wallahu alam. Yang kedua itu nafhatul faza, yaitu tiupan untuk menghancurkan alam semesta ini. Ya, itulah kejadian hari kiamat. Nah, tiupan yang ketiga adalah nafhatul ba'as, tiupan untuk membangkitkan. Jadi waspadalah terhadap akhir dari kehidupan kita. Jika kita meninggal dalam keadaan beramal soleh, maka dalam kondisi itulah kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itu kata Rasulullah, kullu nasi ba'su kahiyati mauti. Setiap manusia akan dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Siapa yang mati ketika melaksanakan ibadah di jalan Allah, dia akan mati akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Ya, Isaf dan Nailah tadi yang saya sebutkan, mereka berzinah di dalam Ka'bah. Allah kutuk mereka menjadi batu. Dibangkitkan dalam keadaan berzinah, maka semua manusia tahu, oh, mereka penzina. Pertanyaannya, kita mau dibangkitkan dalam keadaan apa? Ya, tentukan pilihannya dari sekarang. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan kalian meninggal dalam keadaan amal soleh tadi. Ya, karena Rasulullah mengatakan, man ahya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dominan dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itulah Allah akan mewafatkannya.
Bagi Bapak Makullah. Kemudian apa yang terjadi di padang mahsyar ini? Ya, sebentar. Saya nanti berdiri lagi, kamera tetap saja. Mohon maaf. Ya, Bapak Makullah, kita lanjut. Apa yang akan kita alami nanti di padang mahsyar? Kembali. Nah, Yaumul Ba'ats hari yang kedua dan hari yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Hari digiringnya manusia di padang mahsyar. Ya. Di mana manusia akan dibangkitkan satu persatu. Ada yang tahu siapa yang pertama kali Allah bangkitkan di padang mahsyar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana awwalu ma yunshaku alaihi al-qabru yaumal ba'ats fil mahsyar." Aku adalah orang pertama yang Allah bangkitkan nanti di padang mahsyar di yaumul ba'ats. Wa ana sayyidu waladini adama fil mahsyar, dan aku adalah pemimpinnya umat manusia di padang mahsyar. Wa ana awwalu syafi'in musyafa'un, dan aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah, diizinkan syafaatnya. Itu Rasulullah SAW. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW bercerita, kalian akan digiring di padang mahsyar. Innakum satusaruna fil mahsyari, sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar nanti pertama khufatan, tanpa alas kaki. Ya, biasanya ibu-ibu yang paling banyak alas kakinya. Betul, Bu? Apa aja mereknya, Bu? Kang, coba sebutkan satu-satu, Kang. Di sana apa aja, Kang, ada di depan tuh. Ada Hurien, ada Bata, ada Homiped, apalagi, Bu? Swallow, ada Skandal School, apalagi Edward Forer, ada Nickerman, ada Weidenman, ada apa lagi, Bu? Tah, Kani suka, apalagi? Banyak kan? Nanti, Bu, kita satu merek di sana, Nyekerman. Nyekerman. Ya. Hufatan tanpa alas kaki, urutan telanjang bulat. Telanjang bulat kata Rasulullah. Kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Hakan biduni libas ya Rasulullah?" Benar ya Rasulullah, tidak berpakaian. "Naam ya Aisyah, hakan biduni libas, tanpa pakaian." Ya Rasul, "Inna khawna biduni libas idan yan nisa wa rijalu yang zuru ba'dun ba'dan." Ya Rasul, kayak atumuran awewe jeung lalaki teh silih tingali. Yai, badag euy maneh mah. Apakah begitu? Apa jawaban Rasulullah pada Siti Aisyah? "Ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu min ayyamahum dzalik." Wahai Siti Aisyah, perkara di padang mahsyar saat itu dahsyat. Saking dahsyatnya manusia tidak akan sempat lirik kiri dan kanan. Kenapa? Bayangkan mau tidak dahsyat gimana? Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar di bumi yang bukan bumi kita lagi. Dan langit kita nanti bukan langit kita saat ini. Itu kata Rasulullah. Dalam surat Ibrahim, mana bunyinya? Ya, wal ardu bi ghairi ardikum was samawat, dan kalian dibangkitkan dalam keadaan bukan di bumi kalian dan juga bukan di langit kalian dulu. Itu surat Ibrahim ayat-ayat terakhir tuh. Ya. Kemudian dalam keadaan manusia semuanya menghadap ke depan, kepada Allah mereka memandang. Ibrahim, kemudian ketika dibangkitkan Rasulullah menyebutkan, "Wa minan nasi may yub'atsu fil bahsyari ya yakumuna tamaman summa yamsi amaman ila rabbih." Ya, ada di antara manusia yang berdiri terbelah kuburnya lalu berdiri dengan normal, dengan mantap. Lalu dia berjalan dan melihat kepada Allah, semuanya memandang. Ya, itu orang yang beriman. Terbelah dari kuburnya lalu berdiri dengan tegap, lalu dia berjalan dengan normal. Ada juga orang, kata Rasulullah, di antara manusia ada yang dibangkitkan di padang mahsyar, ketika bangkit mereka sempoyongan begini jalannya. Yatahabbatuhu syaitan, seperti ditampar oleh syaitan. Plak, begitu, seperti itu berjalannya. Kenapa? Itulah mereka yang suka memakan harta riba, kata Rasulullah. Sempoyongan dia. Wah, seperti itu. Ada juga orang yang bangkit dari kuburnya, dari kuburnya di padang mahsyar. Lalu dia menjerit-jerit, memegang perutnya.
Lalu dia pun merunduk ke bawah karena tidak kuat dengan sakit perutnya. Lalu dia berputar-putar di tanah, yang makin lama perutnya makin besar sehingga sebesar rumahnya di dunia. Faja'ala nasu yatufuna haulah. Lalu orang-orang berputar mengelilingi orang tadi dan berkata, "Ya fulan, ma bika?" "Hai fulan, kenapa engkau ini? Kok bisa perutmu membesar hingga sebesar itu?" Ya, ada lagi yang berkata, "Bukankah engkau orang yang dulu suka berceramah di dunia? Ya, bukankah engkau ini orang yang dulu suka menyeru kami berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan?" Apa kata dia? "Betul. Aku adalah orang yang suka menyeru kalian dalam ceramah-ceramahku di kajian-kajian. Tapi di akhir hayatku aku salah langkah. Aku salah hijrah di akhir hayatku. Aku hijrah ke tetangga sebelah." Ya. "Aku menyeru kalian berbuat baik tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari kemaksiatan tapi aku melakukannya. Itulah aku." Maka orang-orang pun pergi meninggalkan yang menjerit-jerit kesakitan karena perutnya makin lama makin membesar, hingga kemudian pecah dan matilah dia. Setelah dia mati, dia pun menyeret-nyeret, dibangkitkan lagi, lalu menyeret-nyeret ke perutnya. Begitu. Ada orang juga yang kata Rasulullah dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan dia bangkit lalu dia jatuh ke bawah, maka dia berjalan dengan merangkak menuju kepada Allah, di mana dia kenakan wajahnya ke tanah sehingga hancur wajahnya. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah orang-orang yang suka membuka aib saudaranya. Ya, nauzubillah. Kemudian juga ada orang yang kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, dia menjerit-jerit kesakitan memegang kepalanya hingga kemudian kepalanya berubah menjadi kepala anjing. Hati-hati Bapak Ibu. Inilah situasi nanti manusia di padang mahsyar. Banyak Rasul ceritakan. Rasulullah SAW menyebutkan ketika mereka digiring dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, la tazkuru siwa illa nafsah. La tazkuru nafsun siwa illa nafsah. Seseorang tidak akan ingat kepada siapapun. Dia akan lupa kepada anak dan istrinya di dunia. Dia lupa kepada kebahagiaan hidup di dunia. Yang dia ingat cuma satu, aina makani fil akhirah. Di mana tempat kembaliku di akhirat ini? Itu nanti yang akan kita pikirkan di padang mahsyar. Kita tidak akan ingat siapapun demi Allah. Kesusahan akan menimpa kita. Berapa lama manusia akan merasakan itu? 50.000 tahun kata Rasulullah. Yang satu harinya di sana 1000 tahun di dunia. Bisa kita bayangkan? 50.000 tahun, satu harinya 1000 tahun di dunia. Berarti bagaimana kita menghitungnya? 50.000 dikali 1000 dikali 365 hari. Itu yang akan mereka alami. Namun kabar gembira dari Rasulullah bagi kita umat Islam yang beriman. Ya, bagi umat Islam yang beriman. Karena umat Islam ada yang tidak beriman. Kenapa? Karena iman mereka habis digunakan untuk kampanye. Wah, betul. Ya, bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Menjual iman dan agamanya demi harta dunia kan? Walaupun hanya sebatas wakil. Ya. Kalla idza balagatit talaqi. Sekali-kali jangan apabila napas telah mendesak sampai ke kerongkongannya saat itu. Wakila man rak, maka dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Siapakah yang dapat menyembuhkan? Tapi tidak ada yang berkata-kata, karena siapapun yang berkata harus atas izin Allah. Nyambung dengan surat An-Naba. Gimana? La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Hanya malaikat yang diizinkan untuk berkata-kata. Allah yang Maha Rahman yang mengizinkan mereka. Maka tidak yang bisa berkata-kata pada saat itu. Wa zanna annahul firaq, dan mereka merasa kalau mereka akan terpisah dengan amal-amalnya. Ternyata tidak. Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi dikumpulkan selama itu Allah tidak menyapa mereka. La yatakallamun. Allah tidak bertanya-tanya pada mereka sehingga mereka tidak ada yang berbicara. Hanya mereka berbicara pada hatinya. Apa gerangan yang akan menimpa saya? Itu di padang mahsyar. Sudah gitu Rasulullah menyebutkan wa kana bainahu wa bainas syamsi qadru milan. Jarak antara mereka dengan matahari hanya 1 mil saja.
fayata'allakuna bi'uraqihim, maka mereka terkait dengan keringat mereka. Bapak Ibu, 1 mil ini macam-macam. Ada 2 pendapat. Para ulama ahli hadis menerjemahkan kalimat qadru milan. Orang-orang Arab biasa kalau mencela matanya itu menggunakan alat yang namanya mil. Itu panjangnya cuma sejengkal paling panjang. Ya, biasanya mereka memegang tengahnya. Ya, itu 1 mil. Tapi kalau 1 mil jarak berarti 1,56 km. Kebayang Bapak Ibu, 1,56 km di atas kita. Sekarang cahaya matahari yang sampai ke kita itu yang jutaan tahun yang lalu terlepas dari matahari. Berarti umur semesta, umur umat manusia tidak cukup untuk menempuh perjalanan bumi matahari. Tapi panasnya luar biasa. Lalu bagaimana nanti? Hanya 1 mil di atas kepala kita. Dan mataharinya ada 7 kata Rasulullah. Walahum sab'atus syamawat. Sab'atus syams. Bagi mereka ada 7 mataharinya. Maka apa kata Rasulullah? Maka setiap manusia akan tampak keringatnya bercucuran tergantung dari amalan yang mereka lakukan. Wa minhum, di antara manusia mayataki ila ka'baih. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ini mereka yang amal ibadahnya masih lebih banyak ketimbang amal buruknya. Ya. Kata Rasulullah, wa minhum mayataki ila rukbataih. Ada yang sampai keringatnya mengenang hingga kedua lututnya. Kebayang kuku cuprakan dina kerang sesang sorangan sambil melihat ke depan dan tidak berpakaian. Awilawasati atau sampai pusarnya. Ya, gimana kalau orang tenggelam sampai pusarnya? Dia berjalan begini kan? Itu kemana? Menghudu kepada Allah. Tadi ayatnya. Wujuhu yawma idin nadhah. Semua wajah pada hari itu mengadah ke depan. Ila rabbiha nazirah. Kepada Allah Tuhannya memandang mereka. Dan yang terbayang dalam pikirannya hanya satu kata Rasulullah. Aina makani fil akhirah? Di mana kata tempatku di sana nanti? Surgakah atau nerakakah? Ya. Kemudian di antara mereka wa minhum man iljamal uruqu iljaman. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itulah mereka yang mengalami tsunami keringat. Dia diombang-ambingkan oleh keringatnya dan dia tenggelam, mati, lalu Allah hidupkan lagi. Lalu di atas lagi, tenggelam lagi dia seperti itu. Berapa lama? 50.000 tahun. Yang satu harinya 1.000 tahun di dunia. Itulah yang dimaksud dengan tsunami akhirat di padang mahsyar. Kabar gembira dari Rasulullah SAW. Wa innal mu'minina wal mu'minat. Cuma 2 yang Rasul sebutkan. Wa innal mu'minina wal mu'minat la tatullu muddatu waqtihim fil mahsyari. Sesungguhnya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, dua-duanya tidak lama mereka di padang mahsyar. Sa'atan qalilatan, hanya sesaat saja mereka. Alhamdulillah. Jadi mukminin yang mukminat yang 2 ini hanya sebentar melintasnya nanti. Kenapa? Mereka tidak menggadaikan iman Islamnya demi jabatan dan demi pilpres. Betul? Bapak Ibu sekalian, hanya sesaat saja kata Rasulullah. Begitu pula nanti di yaumul hisab. Kenapa di yaumul hisab mereka juga sesaat ya Rasulullah? Karena dosa mereka sudah dihabiskan di dunia siksaannya. Lupakah kita Rasulullah pernah menyatakan, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku adalah umatku yang Allah rahmati. Laisa laha adzabun fil akhirah. Tidak ada siksaan bagi umatku di akhirat. Iqabuhu fid dunya. Siksaannya Allah segerakan di dunia. Dengan apa? Dengan fitnah akhir zaman. Baik, kembali kepada padang mahsyar. Kemudian gurlan kata Rasulullah, tidak dihitan. Untuk laki-laki dibungkus lagi kan. Nah, kaum muslimin, orang-orang yang beriman kata Rasulullah, mereka hanya sebentar saja di yaumul hisab karena Allah segerakan siksaannya di akhirat. Di sidang memang, tapi sidangannya dibikin mudah. Wa yassabuna hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisaban yang sangat mudah. Kenapa? Karena mereka penuh dengan keimanan dan mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Masih ada waktu? Baik, masih ada waktu. Baik, para mulai mati Allah. Apa saja yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti? Ini sudah kita lihat tadi ya. Pada hari kiamat nanti matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hanya tinggal sejauh 1 mil, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalan-amalannya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Itu hanya singkat, hadisnya panjang. Tadi sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri.
Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghijabi orang-orang yang beriman dengan pakaian yang terbaik sebaik ibadah dan amal mereka. Yang pertama kali akan Allah berikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim lah yang mengenalkan pakaian yang suci dan terbaik untuk beribadah kepada Allah. Wa awwalu man yuksa fil mahsyari abana Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang pertama kali diberikan pakaian adalah bapak kita Ibrahim, kata Rasulullah alaihissalam. Kemudian aku akan berpakaian setelah dia. Setelah orang-orang beriman itu berpakaian, maka apa kata Rasulullah? Fatakumuna amama rabbikum fardan biduni mutarajjimin wa biduni wazirin wa zamilin. Lalu kalian akan berhadapan dengan Tuhan kalian seorang diri, tanpa teman, tanpa pendamping, tanpa penterjemah. Kita akan bercakap-cakap dengan Allah nanti Bapak Ibu, seorang diri. Saat itulah Allah akan bertanya kepada kita 4 hal. 4 ini 2 kali 2. 4 hal. Apa saja? 1 yang akan Allah tanyakan, syababaka qabla saqamika. Bimada tu'mal sababaka ya fulan? Li ayyi syai'? Untuk apa kau habiskan masa mudamu, hai fulan? Subhanallah. Yang Allah tanya masa muda. Kenapa Allah tanyakan masa muda? Karena masa muda inilah yang menentukan keselamatan kita di akhirat. Maka siapapun yang menggunakan masa mudanya untuk kebaikan, maka kebahagiaan baginya di padang mahsyar nanti. Karena dia akan berakhir dengan keadaan husnul khatimah. Dan siapa yang menggunakan masa mudanya untuk keburukan, maka siap-siaplah kesengsaraan akan menunggunya di hari keabadian. Silakan kaji di dalam ini Sahih Muslim Syarah Sahih An-Nawawi tentang titian sirat dan juga tentang yaumul hisab dan yaumul jaza. Ada di dalam Sahih Muslim dijelaskan. Okay. Baik, kemudian Rasulullah bertanya, Allah bertanya kepada orang tadi, aku berikan kepadamu hidup, hidupmu kau gunakan untuk apa? Yang ketiga, aku berikan harta kepadamu, harta kau gunakan untuk apa? Kau dapatkan dari mana? Kau gunakan untuk apa? Kau habiskan di mana? Dan untuk apa? Dan yang keempat, yang terakhir Allah bertanya, aku berikan ilmu kepadamu, kau gunakan untuk apa ilmu yang aku berikan padamu? Itu 4 pertanyaan yang Allah bertanya langsung kepada kita tanpa seorang penterjemah pun. Kenapa Rasul mengatakan begitu dengan bahasa Arab? Ustaz, jantan Abi kedah belajar bahasa Arab, wajib belajar bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia menjadi bagian dari agamamu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah belajar bahasa Arab? Sedikit, qalilan fa qalilan, ma fi muskilah. Yang penting kita bisa lancar nanti bercakap-cakap dengan Allah di padang mahsyar. Apalagi yang akan terjadi? Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu akan dipanggillah 7 golongan yang kemudian Allah titipkan kepada mereka naungannya. Fayuziluhumullah ila sab'ati nafarin. Kepada 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi pada saat itu. Yauma la zilla illa zilluh, di hari di mana dia tidak naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, yaitu imam yang membimbing umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemimpin yang membuat umatnya semua bertakwa kepada Allah, yaitu pemimpin yang tidak mengurangi hak umatnya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu pemimpin yang tidak bisa tidur ketika ada umat yang tidak bisa makan satu pun, dan pemimpin yang gelisah ketika ada satu umatnya melaksanakan perbuatan dosa. Ya, itulah pemimpin, orang yang pertama yang akan dinaungi. Yang kedua, siapa yang akan Allah naungi? Syabuna sa'fi ibadatillah, seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut pemuda bukan berarti pemudi tidak termasuk. Artinya pemudi juga termasuk. Ya, jika disebut laki-laki, ar-rijalu berarti khusus laki-laki. Tapi kalau disebut alladzina amanu berarti perempuan yang beriman pun akan termasuk. Ya. Baik, yang ketiga, ya, rijalun tata'allaqu qulubuhum bil masajid. Orang-orang yang terikat hatinya untuk memakmurkan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid, selalu ingin hadir di momen-momen amal soleh,
kebaikan dan syiar Islam di masjid. Yang keempat, kita bercepat apa? Rajulani tahabani fillah wa yatafarraqa billah. Dua orang yang mereka bersatu karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Jadi Allah yang mempertemukan mereka, Allah pula yang memisahkan mereka. Ya, yang kelima, apa yang kelima? Lelaki yang diajak oleh wanita. Rajulun tad'uhu imra'atun litazni ma'aha fayaqulu hadzal rajul inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina. Godain kita dong. Apa jawabannya? Sorry ya, ini akhafullah gitu. Saya takut kepada Allah. Ada kesempatan dia untuk berzina, tapi dia tidak menggunakannya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Dia meyakini Allah melihatnya. Maka orang seperti ini adalah orang yang akan dinaungi nanti di padang mahsyar. Apalagi yang keenam, rajulun yatasaddaq yaminihi wa la tadri shimalihi. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya dia tidak menyebut-nyebutkan sedekahnya. Ya. Dan terakhir, yang ketujuh adalah seseorang yang mengingat Allah. Rajulun yazkurullahu fi ayyami khalid hatta tatafajjar min ainihi. Seseorang yang mengingat Allah di kala sepi di malam hari, lalu dia menangis karena takut kepada Allah. Tadamu ainuhu ka bihasyatillah. Menangis kedua matanya karena takut pada Allah. 7 golongan inilah yang akan dinaungi Allah nanti di padang mahsyar. Apalagi apabila kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan beberapa orang di padang mahsyar ini. Di saat manusia terseret oleh keringatnya karena dahsyatnya dosa yang mereka lakukan, di saat itulah Allah akan memuliakan 3 golongan. Selain 7 golongan ini, kata Rasulullah, ada 3 golongan yang Allah istimewakan. Rasulullah bersabda, sanada munadin fil mahsyari. Ada seorang penyeru yang akan berseru di padang mahsyar nanti, bisautin a'la, dengan suara yang sangat jelas terdengar, hatta yasma'u kullul khalaik fil mahsyari, sehingga semua makhluk di padang mahsyar mendengar suara tadi. Fa ya'lamul jam'u man aula bil kiram, maka siapapun yang berkumpul di padang mahsyar tahu siapa yang mulia saat itu. 3 golongan ini kemudian disuruh oleh malaikat ini. Ada yang tahu siapa 3 golongan tadi? Baik, yang pertama, malaikat berseru di padang mahsyar di saat manusia mereka terombang-ambing dengan keringatnya. Malaikat ini berkata, fanada munadin liyakumul ladina tatajafa junubuhum anil madaji'. Hendaklah berdiri orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Maksudnya apa tadi, Kang? Orang yang rajin bangun tengah malam untuk tahajud, dia jauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, lalu dia gunakan sepertiga malam tadi untuk menghadap kepada Allah. Ini kelompok yang pertama. Fayakumuna wahum qalilun, maka berdirilah mereka, ternyata jumlah mereka hanya sedikit saja. Lalu mereka pun diperintahkan oleh malaikat, kemarilah kalian, masuklah ke podium ini. Ini pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah. Kan masih lupa apa sudah ingat, Bu? Lalu mereka naik kemana? Mereka langsung naik ke podium tadi. Begitu mereka menginjakkan kaki di podium tadi, fataqayyar wajhu ahsana min wajhin qabl wa hawlahum nurun kasafyatin nur. Lalu wajah mereka tiba-tiba berubah bercahaya dan indah wajah mereka. Fayakumuna wahum qalilun, mereka jumlahnya hanya sedikit sekali yang tahajud. Baik, yang kedua, liyakumul ladina la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu mengingat Allah dan tidak disibukkan dari mengingat Allah oleh pekerjaannya dan oleh perdagangannya. Berarti mereka yang tidak pernah lupa kepada Allah walaupun sesibuk apapun. Yang ketiga, fayakumuna wahum qalilun. Berdirilah mereka dan jumlah mereka pun yang sedikit. Berbaris lagi mereka bersama kelompok yang pertama, tiba-tiba wajah mereka berubah bercahaya.
Dan yang ketiga, liyakumul ladina yahmadunallahi fis sarai wat dara. Hendaklah berdiri orang-orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka. Mereka bersabar dan mereka selalu bersyukur kepada Allah. Itu Kang yang ketiga. Tapi punten barusan cuma satu Kang. Baik, tiga golongan inilah yang kemudian mereka berdiri di semua podium, berubah wajah mereka bercahaya. Maka orang-orang pun berkata, wahai orang-orang yang mulia, berikanlah cahaya engkau kepada kami sedikit saja, agar kami bisa berjalan di jalan kami di padang mahsyar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak mendapatkan cahaya itu. Nanti saya tutup dengan satu ulasan ya, yang akan kita lihat sama-sama. Maka mereka pun berdiri. Setelah mereka berdiri, tiba-tiba datanglah pasukan bidadari-bidadari surga yang dikawal oleh malaikat-malaikat yang berwajah keras. Bidadari-bidadari itu ternyata membawa mahkota bagi mereka. Satu yang ahli tahajud, kedua yang ahli zikir mengingat Allah, yang ahli ibadah, ketiga yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Lalu apa yang terjadi? Mereka dipisahkan dari umat manusia. Maka umat manusia dihisab semuanya. Barulah mereka menyaksikan kalau sadar kalau mereka tidak dihisab oleh Allah, langsung mereka dibawa ke tempatnya, ke surga mereka. Ini keistimewaan bagi tiga golongan tadi. Yang 7 golongan tadi tetap akan dihisab, tapi yang 3 ini langsung dibawa ke surganya. Maka perjuangkan kita menjadi salah satu dari mereka atau ketiga-tiganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan manusia pada saat itu akan saling memanggil satu sama lain. Kalau masih ada waktu, saya ingin bahas tentang ada satu lagi yang akan dialami oleh kaum manusia. Pada saat itulah Rasulullah SAW akan hadir kepada umat manusia. Masih ada? Baik. Pada saat itulah Rasulullah keluar. Lalu mereka pun melihat bagaimana Nabi dan Rasul yang sesungguhnya yang selama ini mereka bayangkan. Pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang mulia. Yang pertama kali mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah, ayo siapa yang tahu? Ini orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah bersih dari hatinya. Hari ini kita akan diuji untuk mengatakan la ilaha illallah itu. Kenapa? Karena akan ada banyak ujian. Bapak Ibu yang mati Allah. Kemudian siapakah yang celaka nanti di padang mahsyar? Yang celaka di padang mahsyar nanti adalah mereka yang salah memilih pemimpinnya. Loh, betul kata Rasulullah. Loh, kata Rasulullah begitu kok. Loh, nah, saya pernah menjelaskan ini kan? Ana faratukum alal haudi. Aku akan mendahului kalian menuju telagaku nanti di padang mahsyar. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku nanti. Fa inna likulli nabiyyin khadun alladhi yusamma bi asmaihim. Karena sesungguhnya semua nabi dan rasul akan punya telaga di padang mahsyar nanti, diberi nama dengan nama-nama mereka. Dan kalian akan sampai nanti ke telagaku. Wa innakum satariduna, dan kau akan sampai ke sini. Waman waradahu sariba minhu, siapapun yang sampai ke telagaku ini, telaga Muhammad, dia akan pasti meminumnya. Waman sariba minhu, dan siapa yang meminumnya, walazam ataminal ma lam yazma abadan hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. Berarti siapapun yang berhasil meminum air ini, walaupun hanya seteguk, dialah yang dijamin masuk surga. Orang-orang berkeliling, mereka beribu-ribu tahun mencari Rasulullah untuk bertemu dengan Rasulullah di telaga ini. Tapi mereka tidak tahu alamatnya. Kenapa? Karena setiap ayat-ayat yang menuntun mereka. Oh ibu ya? Ada apa ibu? Mudah-mudahan berita baik bu ya di rumah. Hati-hati di jalan ibu. Hatur nuhun ibu udah hadir. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah itu adalah salah satu adab dalam bermajlis. Ketika mau keluar, angkat tangan dulu kepada yang berbicara ataupun pada amir majelis. Amir majelis diizinkan tidak? Oh iya, kalau tidak saya panggil lagi. Bilajeng ibu, barakallahu fiik. Kemudian orang-orang tadi datang kepada Nabi Adam.
Kata Nabi Adam, bagaimana aku akan menyelamatkan kalian? Aku saja tidak tahu apakah aku selamat. Pergilah kalian kepada Nuh, barangkali Nuh bisa. Ternyata Nabi Nuh sama. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim sama, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, dari Nabi Musa ke Nabi Isa, pada akhirnya ke Nabi Muhammad. Begitu mereka melihat Nabi Muhammad melambaikan, Rasulullah SAW melambaikan tangannya pada mereka. Ta'alau hayya nasrabi maihada. Kemarilah kalian, ayo kita minum air telaga ini. Lalu mereka pun berjalan dengan gembiranya. Tatkala telah dekat antara mereka dengan Rasulullah SAW, Allah menghijab mereka. Dihijab mereka, dipisahkan dari Rasulullah. Rasulullah menjerit, ya Rabbi, lima hadha hajamta baini wa bainahum innahum min ummati. Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Mereka itu umatku, ya Allah. Malaikat berkata, wahai Rasulullah, innaka la ta'rif ya Rasulullah ma ahdatsu ba'dak. Anda tidak tahu ya Rasulullah apa yang mereka lakukan sepeninggal Anda. Hum yubaddiluna sunnatak. Mereka menggantikan sunnah Anda. Sunnah Rasulullah diganti oleh mereka. Maka mereka melakukan perbuatan bid'ah dan mengatasnamakan Rasulullah. Diusir sama Rasulullah. Baik Bapak Ibu, saya tutup tayangan saya. Pada akhirnya di saat itulah orang-orang yang merugi tadi yang diusir oleh Rasulullah akan memanggil orang-orang yang beriman.